Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PDD UKTPT bidang pengajaran, yaitu dengan saya Rian Andrea Pratama SOS MIP dengan NIDN 0020129206 dengan NIM 1992 12 20 2019 03 1005. Saya merupakan dosen dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya mengampu pada mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dan mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Adapun riwayat pendidikan saya, S1 saya pada jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian S2 saya jurusan ilmu pemerintahan pada Universitas Islam Riau. Konsentrasi saya fokus pada kajian politik dan pemerintahan, baik itu di bidang penelitian maupun pengabdian. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil merupakan mata kuliah dari program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai civil society dengan melacak kembali perkembangan dan sejarah pemikiran tentang civil society dengan tujuan menghindari terjadinya bias pemaknaan mengenai civil society itu sendiri. Nah, pada dasarnya civil society melingkupi dua substansi pokok, yaitu pengelolaan pluralisme dalam masyarakat dan penyeimbang terhadap kekuasaan negara. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi, dan pemerintahan. Kedua, menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan dari pemerintahan. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Materi-materi yang akan dipelajari dan diajarkan pada mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil adalah yang pertama, negara, kemudian gerakan sosial dan ideologi, nasionalisme, masyarakat sipil, demokrasi dan masyarakat sipil, negara kesejahteraan, hak asasi manusia, LSM dan negara, media dan demokrasi, negara dan masyarakat sipil di Indonesia. Nah, berikut daftar-daftar referensi yang bisa dijadikan rujukan bahan untuk dipelajari oleh mahasiswa dan dosen dalam mempelajari mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menggunakan metode ceramah, pemberian informasi dan penyampaian materi dengan melalui presentasi maupun brainstorming. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses tanya jawab antara interaksi antara mahasiswa dengan dosen, begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah melakukan diskusi-diskusi terkait isu-isu negara dan masyarakat sipil dengan kasus-kasus yang terbaru berkaitan dengan mata kuliah ini. Selanjutnya adalah bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu presensi. Presensi ini dengan bobot 10%. Kehadiran mahasiswa dengan kehadiran minimal 75% dari 100% kehadiran dengan 16 pertemuan. Kemudian instrumen penilaian keaktifan yaitu 10%, instrumen penilaian hasil tulisan presentasi itu 50%, TS 10%, UAS 20%. Nah, skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dari nilai angka 0 sampai dengan 100 dan dengan nilai huruf E sampai dengan A. Selanjutnya adalah ide pembelajaran mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil pada pertemuan 2, yaitu dengan materi konsep negara.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat? Oke, saya absen dulu. Dias Putri Rahmadina, ada? Karisma Putri Balkis? Nur Tasya? Tidak hadir? Mulyati? Siti Badriah? Helen Permatasari? Tidak. Rindi Wulansari? Oke, baik. Untuk mata kuliah kita hari ini mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil, ya, pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua minggu lalu berarti pengantar ya kita terkait dengan mata kuliah Negara Masyarakat Sipil. Sudah tahu apa itu negara? Atau sudah ada gambaran ketika mengambil mata kuliah ini? Nggak tahu? Coba diingat-ingat kembali gitu. Selama perkuliahan-kuliahan yang minggu-minggu lalu ataupun semester yang lalu, apakah pernah membicarakan tentang negara? Apa tuh negara? Apa? Brian? Membentuk organisasi yang terdiri dari Masyarakat, kemudian wilayah, wilayah, pengakuan dari negara lain, pemerintahan. Oke, itu syarat terbentuknya negara. Tapi negara itu sendiri apa? Nah, itu dia. Nah, sebelum saya menyampaikan kajiannya, materi-materi yang akan dikaji pada mata kuliah ini, pertemuan kedua ini, kita harus tahu dulu, capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep negara, teori terbentuknya, dan lenyapnya negara, ya, lenyapnya sebuah negara itu. Jadi dari terbentuk sampai lenyapnya sebuah negara yang harus kita ketahui. Nah, materi pembelajarannya ada konsep negara, kemudian terbentuk dan lenyap negara, dan tujuan negara itu apa? Itu kita harus tahu tujuan daripada negara itu untuk apa sebenarnya. Apa jangan-jangan kita terjebak di sebuah daerah kemudian kita langsung jadi warga negara, kan enggak? Nah, pertama asal mula negara. Asal mula negara ini kita bisa lihat organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Jadi sebagai kelompok masyarakat ya yang terdiri dari individu-individu tadi ingin membentuk sebuah komunitas. Belum ada namanya negara ini, tapi masih kelompok. Hidup berkelompok. Hidup berkelompok itu kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Butuh interaksi. Butuh kalau dalam teori Maslow itu ada teori kebutuhan. Ada pemenuhan kebutuhan yang perlu kita penuhi. Dan dengan berkelompok itu mempermudah kebutuhan kita supaya apa yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan makan, ya kan, kebutuhan pakaian, ya, bahkan kebutuhan rasa aman, rasa sayang itu dibutuhkan. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Manusia punya keinginan pengen makan ini, tapi nggak bisa berbuat. Misalnya saya mau makan nasi, tapi saya nggak bisa karena nggak punya lahan, nggak tahu cara bercocok tanam, sehingga perlu orang lain yang paham. Orang lain tersebut bisa memberikan kebutuhan kita tadi. Makanya dulu sebelum terbentuknya negara ada sistem namanya sistem barter tuh. Kita punya apa? Ditukar dengan apa? Masih bicara tentang komunitas yang
yang belum disebut negara itu. Karena bicara negara dia ada unsur-unsurnya. Ada yang berkuasa, ada manajemen dalam memerintah dan segala macam. Kemudian membutuhkan ya bantuan orang lain tadi. Kebutuhan kita, dan jangan-jangan apa yang kita punya itu dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kebutuhan itu yang sama-sama saling kita penuhi. Jadi kesepakatan untuk membentuk negara itu lahir karena keinginan memenuhi kebutuhan hidup individu-individu. Jadi kalau kita manusia tidak bersosial, tidak masuk dalam komunitas atau tidak diakui sebagai suatu kelompok, itu susah hidupnya. Memenuhi kebutuhannya gimana? Gitu. Ya kan? Jadi jangan, ya sama kalau kita aplikasikan kehidupan sekarang, bernegara dan menjadi warga negara itu harus saling bantu, harus saling tolong-menolong. Karena itu tujuannya adalah tadi memenuhi kebutuhan. Ya. Tujuan berkelompok, tujuan bernegara itu adalah, singkatnya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah pengertian negara. Nah, negara menurut Roger Soltow itu adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi dalam berdirinya sebuah negara itu sudah disepakati bahwa yuk kita bikin negara. Kemudian negara harus memenuhi segala kebutuhan warga negara. Ya, kalau kita ingat lagi pada materi-materi perkuliahan mata kuliah yang lain berkaitan dengan kebutuhan menurut teori Maslow itu, kita harus dipenuhi itu. Ada kebutuhan makan tadi, kebutuhan disayangi, rasa aman, sejahtera, bahkan diakui. Kita butuh pengakuan bahwa saya ada loh di sini gitu. Itu sebuah kebutuhan bagi manusia, pengakuan diri. Nah, negara harus memfasilitasi itu. Ya, fasilitasi dengan apa? Dengan penyelenggaraan pemerintahan, misalnya. Misalnya kalau kita buka Undang-Undang 23 2014 di Indonesia contohnya, misalnya ada urusan pemerintahan absolut, ya, urusan konkuren, ada umum misalnya. Nah, di situ kan timbul urusan-urusan pemerintahan itu adalah karena dibutuhkan. Ada urusan konkuren misalnya pendidikan, karena manusia butuh untuk belajar. Negara harus memfasilitasi ini, ada instansinya, ada bagian yang bertanggung jawab supaya manusia atau warga negara yang ada di negara tersebut bisa menempuh pendidikan. Kemudian kesehatan, itu yang penting-penting tuh, kesehatan. Negara harus memfasilitasi masyarakat supaya ketika sakit, kemana dia harus mengadu, kemana dia harus berobat, gitu. Jadi timbul urusan-urusan pemerintahan itu karena kesepakatan di awal, ya kalau kita ada konstitusi misalnya gitu. Negara itu dibentuk tujuannya ngapain? Ya kan? Dia punya target sebenarnya. Makanya di sebuah negara kita punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena untuk memenuhi kebutuhannya apa? Ya. Ya kalau kita lihat hari ini misalnya perangkat-perangkat daerah ataupun tingkat kota ataupun kabupaten ataupun provinsi, ada musrenbang. Ada musrenbang tingkat desa, ada musrenbang tingkat kota. Itu untuk apa? Untuk mengakomodir kebutuhan.
maunya apa yang dipenuhi. Wajar kalau kita sebagai warga negara banyak mintanya ke negara. Karena negara itu berdiri untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Apalagi kebutuhan itu sudah ditulis di dalam konstitusi. Jadi ya saya agak kurang sepakat dengan kalimat misalnya apa namanya ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan, tapi tanyakan apa yang kalian berikan ke negara. Nah terbalik, negara itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan, gitu dia. Itu kan seolah-olah kita masuk sebuah negara, kita jadi pelayan. Kan harusnya kita yang dilayani oleh negara, gitu. Jadi wajar bila banyak orang yang menuntut, warga negara itu menuntut adanya pemenuhan kebutuhan. Nah, kemudian terbentuknya negara. Ada dua paling tidak teori yang menerangkan tentang terbentuknya negara. Pertama teori klasik dengan teori modern. Pertama, di teori klasik ada teori hukum alam, ketuhanan, ya, perjanjian. Nah, ini tadi, kalau kita melihat teori hukum alam, ini kondisi alam, tumbuhnya manusia, berkembangnya negara, itu tadi proses yang saya jelaskan di awal. Nah, berbeda dengan teori ketuhanan. Ini berdasarkan kepercayaan, memenuhi kebutuhan, siapa yang punya wewenang, bagaimana cara menentukan siapa yang berkuasa atau memimpin, apa standar memimpin, apa syarat sebagai pemimpin gitu kan. Ada apa yang kemudian menjadi hal-hal yang dilarang atau yang diperbolehkan dalam bermasyarakat, hidup sebagai umat, kan begitu. Sama dengan teori perjanjian manusia tadi, perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam yang timbul dari kekerasan. Kemudian teori modern. Nah, teori modern ini pasca kita sudah mulai mendeklarasikan berdirinya sebuah negara. Ini sudah masuk pada fase-fase terbentuknya negara-negara di dunia. Ada karena penaklukan. Kemudian karena peleburan. Ada beberapa wilayah negara, dua negara jadi satu. Ada dua negara jadi satu. Pemisahan diri. Kalau ini pasti banyak, termasuk Timur bagian dari Indonesia yang kemudian dia pisahkan diri menjadi negara baru. Timur Leste sekarang namanya. Dan yang terakhir karena pendudukan atas wilayah yang kosong. Sampai situ ada pertanyaan? Ya, terkait terbentuknya negara, kemudian lenyapnya negara, sampai kepada tujuan dari berdirinya negara. Silakan. Atau saya yang bertanya. Silakan. Tentang negara. Silakan, Steffi. Mengenai tadi negara, seharusnya itu kan negara yang saling melengkapi masyarakat gitu ya, Pak. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa kami kayak sebagai masyarakat dituntut harus begini nih untuk negara, sementara negara tidak memberikan kebutuhan yang kami butuhkan. Biasanya kan seperti itu, Pak. Banyak kebutuhan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Bapak itu bagaimana ya, Pak? Nah, itu sebenarnya diskusi yang menarik ya, terkait dengan negara menuntut masyarakat ya, menuntut masyarakat untuk terlibat dalam mensukseskan tujuan negara. Nah, ini ada di slide sifat-sifat negara. Jadi negara itu punya sifat dia. Sifat yang pertama itu adalah memaksa. Negara dibentuk dan diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan untuk memaksa warga negara
Jadi untuk ikut aturan. Makanya wajib bayar pajak. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika dia bayar pajak, masuk anggaran, ya kan? Pendapatan negara, kemudian pendapatan itu diberikanlah program-program yang menunjang terhadap kesejahteraan masyarakat, begitu. Nah, kemudian sifatnya monopoli. Coba bayangkan. Kenapa peredaran uang hanya boleh BI saja? Kan gitu. Hanya negara. Karena kalau ada banyak macam-macam uang yang beredar, ya, itu bisa kacau tuh. Gitu. Kemudian mencakup semua peraturan. Artinya, negara punya kewenangan membuat aturan yang harus diikuti. Harus diikuti oleh masyarakat. Mungkin itu aja ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, itu saja. Ke depan kita akan masuk pada materi-materi selanjutnya. Dan yang perlu kalian siapkan adalah yang sudah dibagikan RPS-nya, pelajari materi-materi yang akan dibahas minggu depan sehingga punya bahan diskusi. Gitu. Oke, terima kasih. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.